Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Alasi. Saya dari kelas I304 untuk mata kuliah sistem operasi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas di dalam materi semester. Soal nomor 1, sistem operasi adalah perangkat lunak pada sistem yang berfungsi sebagai jembatan antara pengguna user dengan perangkat keras komputer atau hardware. Fungsi utama sistem operasi yang pertama, manajemen sumber daya, mengatur penggunaan CPU, memori, dan perangkat penyimpanan. Yang kedua, manajemen aplikasi, mengatur jalannya aplikasi agar tidak bertabrakan dengan sistem. Yang ketiga, manajemen file, mengelola pembuatan, penghapusan, dan organisasi data dalam penyimpanan. Yang keempat, interface, menyediakan tampilan GUI atau CLI agar dapat berinteraksi dengan mesin. Untuk nomor 2, karakteristik open source dan closed source. Untuk karakteristik yang pertama itu kode sumber. Open source itu terbuka dan bisa dimodifikasi, tapi kalau closed source itu tertutup dan privasi. Yang kedua itu mengenai lisensi. Open source itu berarti tidak sangat murah, sementara closed source itu bayar dan mahal. Yang ketiga, keamanan dapat diperbaiki oleh komunitas global untuk yang open source. Untuk closed source itu tergantung pada pembaruan resmi. Yang keempat, fleksibilitas. Open source sangat bebas untuk dimodifikasi sesuai kebutuhan, namun untuk closed source itu terbatas pada fitur yang sudah disediakan. Nomor 3, berikut sebagai tabelnya. Yang pertama itu input, contohnya keyboard, mouse, dan scanner. Selanjutnya processing atau CPU, yaitu control unit dan ALU. Dan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama output, yaitu monitor, printer, dan speaker. Kemudian memori, RAM, dan ROM. Kemudian selanjutnya storage, yaitu contohnya sebagai HDD, SSD, dan flash disk. Untuk nomor 4, untuk input itu untuk memasukkan data ke komputer. Contoh perangkatnya keyboard, mouse, scanner. Kemudian atau komputer sebagai pengolah data, dengan contoh perangkatnya CPU, GPU, dan motherboard. Kemudian output menghasilkan hasil pengolahan data, sebagai contoh monitor, printer, dan speaker. Dan yang terakhir memori, yaitu tempat penyimpanan data seperti RAM, SSD, dan flash disk. Untuk soal nomor 5, langkah menginstal Windows 10. Yang pertama, silakan buka USB Windows 10 atau Rufus. Masukkan USB ke laptop atau PC, nyalakan dan masuk ke BIOS. Selanjutnya pilih bahasa dan format waktu dan install. Kemudian masuk ke produk key, membuat partisi harddisk untuk tempat menginstal Windows. Tunggu hingga proses selesai dan ikuti instruksi yang ada di monitor sampai masuk ke desktop. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.